Halo semuanya, saya Novranir Safitri dan sekarang saya lagi bersama adik saya Aflaristania Rani. dan juga tentu saja saya sekarang bersama ayah saya pemilik channel ini, Rahmat Bakri Official. Mirip seperti video sebelumnya, kita bakal bincang-bincang lagi tentang gempa yang terjadi di Mamuju dan juga Majene yang terjadi pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021. Karena ayah saya baru aja pulang dari Mamuju dan juga Majene dari Sulbar dan untuk menyalurkan bantuan dari masyarakat Kota Palu ya. Iya, teman-teman yang ada di Kota Palu. Oke. Karena ayah saya baru saja pulang dari sana, mau dong tolong bisa diceritakan, ayo kayak apa, tell us, gambarkan bagaimana sih situasi kondisi yang real, yang nyata yang terjadi di sana, sepenglihatan ayah. Ya, tentu di awal-awal kan waktu ayah belum ke sana, kita kan hanya menyimak dari siaran televisi, juga menyimak dari media sosial. Nah, setelah ayah ke sana, melihat secara langsung beberapa tempat yang menjadi lokasi bencana dan juga tempat-tempat yang terdampak oleh bencana gempa bumi tersebut, ya tentu tidak semua apa yang ada di media sosial itu mencerminkan mewakili realitas yang ada di lapangan, dan tidak semua realitas yang ada di lapangan itu terdeskripsikan dengan baik di media sosial. Jadi memang kalau kita hadir dan datang di sebuah lokasi atau sebuah peristiwa, ya kita bisa melihat secara langsung situasi dan kondisi yang ada di situ. Tapi karena Anda pernah mengalami gempa bumi 28 September 2018 di kota kita di bawah ini di Palu, ya tentu skalanya tidak sebesar dan semasif yang pernah kita alami 2 atau 3 tahun yang lalu. Tetapi bukan soal kerusakan yang terjadi, bukan soal dampaknya meluas atau tidak, bukan soal seberapa besar korban jiwa, tetapi bagi kita yang penting adalah bahwa di sana ada peristiwa bencana, dan pada setiap peristiwa bencana itu tentu menimbulkan trauma, menimbulkan penderitaan bagi mereka yang mengalami secara langsung terutama, maupun juga yang terdampak secara langsung dengan sebuah peristiwa itu. Ya, oke. Kalau kan kita juga sudah mengalami gempa pada tanggal 28 September pada 2018 silam ya. Jadi setelah ayah melihat dari kita dulu pernah mengalami gempa, terus ini lagi double lagi bencananya untuk di Sulawesi Barat, ada kita juga lagi kita lagi ini juga ya sedang di masa pandemi, terus terjadi bencana alam. Jadi apa sih kayak apa yang dapat bisa kita petik dari ini kejadian ini? Ya tentu kan bagi kita yang mengalami bencana di Palu 2018 lalu itu relatif sudah 2 atau malah sampai 3 tahun, tetapi problem-problem yang timbul dan muncul karena bencana itu kan sampai sekarang kan belum sepenuhnya bisa teratasi. Masih banyak penyintas yang mungkin sampai saat ini belum punya tempat hunian yang disiapkan oleh pemerintah karena berbagai hal dan tantangan yang terjadi di lapangan. Termasuk juga dulu kan dana-dana stimulan itu dari awal sekali kita didata, kemudian dari pendataan itu berulang-ulang dilakukan pendataan kembali, sampai dilakukan pendataan kembali, masih sangat banyak proses administratif yang harus dilewati oleh mereka yang sudah terdata tadi untuk memperoleh bantuan dan santunan dari pemerintah. Nah tentu saja ini juga mungkin juga terjadi di Sulawesi Barat. Jadi pada saat ini mungkin mereka sudah didata, tetapi ya harus diakselerasi bahwa ternyata pendataan itu, kemudian verifikasinya dan sampai turunnya dana itu, kalau pengalaman Palu ini kan butuh proses waktu yang sampai bertahun-tahun. Nah, tentu kita tidak ingin itu juga terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju.
cukuplah belajar dari pemerintah, Ya. belajar dari apa yang sudah terjadi di Palu. Ya kita berharap bahwa pencairan dana stimulan itu Bisa dipermudah lagi ya. bisa lebih dipermudah, dipercepat, karena semakin lama para penyintas ini hidup dalam ketidakpastian karena proses pendataan yang lama, proses administrasi yang berlarut-larut, ya mereka juga Ya, karena di samping itu mereka juga butuh hunian yang layak kan ya. Iya kan, di sana memang ada beberapa kecamatan di Kabupaten Mamuju seperti Kecamatan Malunda yang saya Di sempat Majene kunjungi. itu? Ya bukan di Kabupaten Majene itu ada Kecamatan Malunda, ada Kecamatan Ulumanda, kemudian di Mamuju Kota, di Kecamatan Tampalan di Kabupaten Mamuju itu kan memang real kita lihat banyak sekali bangunan yang rusak, rumah-rumah warga, ya fasilitas pemerintah, sekolah, rumah-rumah ibadah seperti masjid itu banyak sekali yang rusak. Nah, inilah yang mungkin yang pemerintah perlu mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan normal kembali. Oke, selanjutnya mungkin Apo punya pertanyaan untuk Ayah. Apakah di sana banyak rumah-rumah yang hancur atau bagaimana? Ya tentu tidak sebanyak yang Akla pernah lihat di Palu ya, karena kita kan di sini multi bencana, ada tsunami-nya, ada gempanya, kemudian ada likuifaksinya. Kalau di Sulawesi Barat ini relatif hanya kerusakan yang terjadi karena disebabkan oleh guncangan gempa bumi itu. Nah, tentu tidak sebanyak dengan yang terjadi di Kota Palu. Tetapi sekali lagi yang kita tekankan itu ini bukan soal banyak atau tidak banyak, tetapi soal ada sebagian warga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan sekarang mereka belum tahu harus tinggal di mana. Nah inilah yang menurut saya pemerintah harus mempercepat proses. Kalau mau diberikan dana stimulan ya segera diberikan kalau bisa tahun ini. Kalau mau dibangunkan ya hunian tetap karena rumah yang mereka tempati dan lokasi rumah itu mungkin dianggap sudah tidak layak, ya harus mestinya diprogramkan secara cepat. Kalau menurut Ayah, kan ini kan mereka sekarang lagi gempa, tapi di masa pandemi ini begini, jadi bagaimana itu? Ya ini juga menjadi sangat problematis karena Ayah hadir langsung di sana dan datang di tenda-tenda pengungsian. Jadi di sana itu kan ada yang terdampak langsung, maksudnya terdampak langsung itu rumahnya rusak, kemudian mereka tidak punya rumah dan mengungsi di tempat-tempat pengungsian. Tetapi ada juga di banyak kecamatan seperti di tempat kita di Kecamatan Sendana itu rumah mereka tidak rusak, tetapi karena trauma dengan gempa, karena selalu ada gempa susulan, itu mereka membuat tenda bermalam di tempat ketinggian di kebun-kebun mereka. Dan ini juga menjadi sangat susah karena di sana kan lagi musim hujan di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Jadi mereka tinggal di tenda musim hujan. Alhamdulillah kemarin karena kita menyampaikan ke teman-teman dari Palu dan dari mana saja bahwa yang paling dibutuhkan selain logistik itu adalah terpal dengan selimut dan tikar. Nah, itu sekarang sudah terdistribusi ke sana. Dan kemarin kan 2 hari lalu ini kan gempa kembali dan masyarakat yang sebetulnya sudah turun ke rumah itu mereka kembali lagi ke kebun-kebun. Nah, termasuk nenek di sana kan 2 hari di rumah itu harus kembali lagi karena ada gempa. Ya memang ada ini ya kayak seperti ada rasa trauma ya. Ya mungkin kita bisa merasakan itu karena pernah mengalami. Kalau mungkin orang yang tidak pernah mengalami secara langsung, mungkin mereka berpikir bahwa ya kenapa harus susah-susah pergi mengungsi, gitu. Tidur di tenda dingin di sana. Nah, tetapi bagi kita yang pernah mengalami, kita bisa berempati bahwa orang yang mengalami suatu peristiwa traumatik, ya itu meninggalkan proses yang lama untuk pemulihannya. Jadi begitu ada gempa lagi terjadi, mereka lebih merasa aman kalau mereka sudah berada di luar rumah ketika gempa itu terjadi. Nah, inilah yang problem karena masa pandemi COVID-19 ini.
Bisa jadi juga misalnya di tenda-tenda pengungsian itu ini kan orang tidak bisa menjaga jarak karena tendanya relatif kecil, dan saya mendapati bahwa di dalam satu tenda itu waktu ayah berkunjung ke sana itu bisa sampai 1-2 kepala keluarga di dalam satu tenda karena Tapi tendanya itu, kurang. ini juga ya karena keterbatasan terpal itu lagi. Ya, kemarin kan bantuan yang datang itu kan awalnya banyak logistik ya, bahan makanan dan seterusnya. Nah, sementara yang dibutuhkan saat itu juga ya tenda itu, karena walaupun rumah mereka tidak rusak, tapi mereka kan ada di kebun-kebun mereka tinggal di sana. Karena memang ya rata-rata di sana itu rumahnya pas di pinggir pantai. Betul, itu yang mendorong mereka untuk mengungsi karena bukan Karena hanya rumahnya di pesisir iya, ya. mereka khawatir kalau terjadi tsunami karena tahun 69 banyak orang tua yang masih pernah mengalami itu. Majene itu kan pernah juga diguncang gempa dan itu terjadi tsunami. Nah, dan mereka masih terekam dalam ingatan mereka bahwa waktu tsunami terjadi itu laut itu sampai ke melewati jalan perkampungan dan ada orang yang meninggal banyak, sekitar 60-an, tidak banyak tapi kan memang tidak banyak karena jumlah penduduk pada saat itu masih kurang, tidak seperti sekarang. Oke, dari yang saya tangkap dari ayah itu logistik di sana ini ya cukup. Waktu ayah di sana relatif bantuan dari Palu itu banyak, dari Sulawesi Selatan dan sekarang itu kan dari Kalimantan, dari berbagai daerah itu terus dipasok masuk ke, tidak hanya ke daerah-daerah Kecamatan Malunda, Mamuju, Lumanda dan Tapalan, tapi juga sampai ke desa-desa atau kecamatan yang lain yang tidak terdampak secara langsung. Menurut saya logistik Aman ya. ya cukup. Tapi memang sudah seharusnya begitu sih kan ya, karena pas kita juga dulu mengalami gempa itu masyarakat Sulawesi Barat itu benar-benar mereka itu sangat baik dan inisiatif ya, bikin posko, menawarkan makanan untuk bagi para ini ya bagi para korban bencana Palu yang ini ke mengungsi ke Sulawesi Barat, ke Sulawesi Selatan. Dan saya bertemu dengan beberapa teman dari Palu yang juga mengantar bantuan ke sana. Itu yang terekam dalam memori mereka, ingatan mereka, sehingga ya walaupun kerusakannya tidak sama dengan Palu, tapi teman-teman dari Palu itu sangat antusias untuk hadir di sana, mengirim apa yang bisa dikirim kalau tidak bisa datang secara langsung, karena yang mereka ingat itu dan mereka bayangkan bahwa mereka yang saat ini mengungsi di gunung-gunung di tempat-tempat ketinggian di sepanjang Sulawesi Barat itu adalah mereka yang dulu membuat tenda-tenda, posko-posko yang menyediakan fasilitas makan minum bagi warga Kota Palu yang ke bahkan bukan cuma makan Makassar minum, itu. ada dulu ya itu malah dikasih pakaian lain pakai itu. Iya, di sepanjang jalan itu kan Anda ingat, kita singgah makan. Ada juga yang kasih bensin. Ya, dikasih bahan bakar, disuruh nginap. Pokoknya semua fasilitas yang dibutuhkan saat itu, bahkan perawatan medis disiapkan di sepanjang jalan di Sulawesi Barat. Nah, inilah yang saya kira menjadi poin, karena ini menjadi sebuah cerita dan itu sangat diingat oleh teman-teman yang ada di Kota Palu. Jadi kalau misalnya kayak bencana seperti kayak gempa ini, masyarakat tuh pada antusias ya membantu. Tapi kenapa kalau di masa pandemi seperti ini, kenapa sih kayak susah sekali untuk saling solidaritas untuk Ya itu kan ya itu yang Julia yang jadi problemnya, jarak karena ini kan gempa bumi ini kan bencana alam, dan seperti banjir, kebakaran dan seterusnya. Kalau di suatu tempat terjadi seperti itu, ya alhamdulillah masyarakat Indonesia itu sangat antusias untuk membantu saudara-saudaranya yang terkena bencana. Tapi ya ini menjadi anomali karena pandemi COVID-19 ini sebetulnya kan bencana juga, walaupun bencana non alam. Tetapi agaknya kita juga untuk bencana non alam ini seperti pandemi
kita agak susah bersolidaritas. Nah, paling tidak menjaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Itu kita lihat biasa di ruang-ruang publik, orang terlalu agak sukar, agak sulit untuk diajak patuh terhadap 3M seperti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri interview kita pada hari ini, saya mau tanya nih sama Ayah, kan di setiap tragedi itu pasti ada saja sih, pasti ada saja terselip komedi. Mungkin Ayah punya cerita komedi saat Ayah berkunjung ke Sulawesi Barat atau? Ya, sebelum itu ini tragedinya. Ini kan waktu ayah sampai di kampung itu di Sendana di Totolisi, yang tidur di kampung itu hanya ayah, ibu dengan beberapa orang. Jadi semua sudah mengungsi. Rumah kita di sana itu kosong. Nenek itu juga mengungsi. Besoknya baru saya tengok nenek di tenda pengungsian. Saya datang. Di situ saya merasa harus melakukan sesuatu. Karena saya lihat tendanya kecil dan di situ sudah ada nenek, ada saudaranya ayah, kemenakan, ada cucunya. Ya. Mereka ada di suatu tenda yang kecil itu, dapurnya di situ, tidurnya di situ, macam-macam. Sudah sumpah sekali panas. Pada saat itu ayah berpikir kalau saya datang hanya tidur di rumah, menunggu malam dan malam berikutnya, rasa-rasanya tidak boleh pasif seperti itu. Karena itu saya mengontak teman-teman di Palu, minta agar kalau mau ke sana bawa tenda, terpal dan tikar. Nah, saat itu ada bantuan dari UNTAD yang ke Mamuju. Ayah dan ibu harus turun itu berapa jam naik mobil sampai bermalam di sana, 4 jam mungkinnya. Karena lewat kota Mamuju kita bermalam di sana nginap untuk menunggu bantuan tenda dari teman-teman di Palu yang kita redistribusi kembali di Kecamatan Sendana itu. Karena memang situasinya seperti itu. Bahkan yang ada di media sosial itu kan ada keluarga kita juga yang meninggal di tenda pengungsian. Itu di Totolisi di Desa Sendana, Kabupaten Majene. Nah, itu tragedinya. Ini kalau Anda lihat sendiri nenek di situ, ya Anda akan merasakan itu bahwa memang serba sulit. Walaupun rumah di sana tidak rusak, tapi kan trauma. Nah, tapi yang Anda tanyakan tadi itu selalu ada komedi waktu dalam perjalanan pulang. Ini kan banyak sekali di tiap jalan itu ada posko korban gempa, itu mereka menuliskan di situ mungkin untuk menarik perhatian. Posko korban gempa 25 km ada petunjuk situ. Nah, saya lihat juga ada posko korban gosip. Jadi saya bilang ini, saya tidak tahu apakah ini baru atau memang sudah lama, tetapi saya lihat ini cara masyarakat untuk mengekspresikan, menghibur diri, dalam situasi yang serba sulit. Ayah, Selalu ada cara. Ya. saya mau tanya, bagaimana hewan di sana? Kayak kucing atau apa? Itu hewan kucing itu kan saya lihat di tiap-tiap pengungsi itu membawa hewan peliharaannya ke tempat pengungsiannya. Nah, ini juga yang problem karena kalau pengungsi itu di rumahnya di kiri jalan, kemudian dia mengungsi ke seberang jalan sana ke sebelah yang ketinggian itu. Nah, ini kucingnya biasa bolak-balik dari tenda ke rumahnya. Nah, jadi sementara di situ kan mobil untuk melaju. Karena itu jalan trans ya. Ini jalan trans. Jadi saya beberapa kali harus evakuasi kucing untuk menyelamatkan jangan sampai dia terlindas oleh mobil yang lewat itu. Itu juga problem di sana. Bagaimana hewan peliharaan itu ditinggal oleh pemiliknya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin Ayah punya pesan lagi atau ada yang masih ingin disampaikan di video ini? Iya, kalau pengalaman kalau Anda di ruang-ruang seminar, Anda di ruang-ruang kelas belajar atau kalau ayah mengajar sama mahasiswanya, itu kan memerlukan analisis, memerlukan pikiran. Tetapi kalau kita hadir langsung di sebuah peristiwa seperti bencana itu bukan hanya pikiran yang berjalan, tetapi juga batin kita juga itu ikut merasakan di situ. Jadi saya merasa ada
Kalau selama ini mungkin lebih banyak mendaya gunakan akal dan pikiran untuk bekerja, tetapi dengan hadir langsung di sebuah peristiwa bencana itu, ya selain kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan untuk membantu, kita juga bisa menyerap, berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang menderita seperti itu. Sehingga ini menjadi pengayaan batin yang hanya bisa kita rasakan kalau kita hadir dan terlibat di situ. Nah, oleh karena itu insya Allah kalian libur, ya kita nanti jalan-jalan lagi ke sana, ya sekedar untuk melihat situasi di sana pasca bencana. Dan pada kesempatan ini saya terima kasih kepada kolega, teman-teman yang ada di Palu yang telah mempercayakan, mereka banyak membantu dalam bentuk dana, bantuan logistik, pakaian layak pakai, pakaian baru, makanan bayi, semua itu banyak yang dititip ke ayah, dipercayakan ke ayah untuk disalurkan dan didistribusikan baik di kampung, di Totolisi itu, termasuk di sepanjang perjalanan waktu ke sana, didistribusi di berbagai tempat. Dan pada saat kembali juga ayah dengan ibu, nah itu sehingga di Kecamatan Malunda, di Tapalan, di Kabupaten Mamuju, melihat rumah-rumah yang rusak dan titipan dari teman-teman itu, kita sampaikan kepada mereka karena mereka lah yang berhak atas apa yang sudah dititipkan oleh teman-teman yang ada di Palu. Saya kira mudah-mudahan bantuan dan sumbangsi dari semua relawan yang ada di Sulawesi Barat itu ya menjadi amal jariah untuk semua. Amin. Oke, sudah. Apla masih ada yang bertanya? Oh, iya, kalau Apla mau di Mamuju kena dampak, ya, biasa kita mampir. Kalau Pantai Manakara? Saya lihat pantai bagus tapi mallnya yang rusak. Ya, karena bagus struktur bangunannya. Tidak tahu strukturnya tapi ada pecahan-pecahan di atas kita lewat di situ, dan barang-barangnya sementara masih di polis lain. Orang belum bisa Berarti masuk. belum buka ya? Kita tinggalkan kemarin belum buka. Oke, sekian Terima untuk kasih. interview kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Jangan like, comment, comment, and dan juga subscribe. subscribe. Ya, Oke, terima kasih bye. untuk Sekian hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. ya terima kasih untuk Anda berdua sudah menjadi host di Rahmat Bakri Official. Thank you. Snap.